새로운 세대가 열려. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Arata Sari. Ya, gue di sini mau ngucapin Happy New Year, selamat tahun baru untuk kalian semua. Gue kan dapet kabar nih dari temen gue, Kak, kok kakak ini sih apa namanya ngucapin Happy New Year sih kak ke kita gitu. Gue waktu itu dapet chat sih nih. Pokoknya ada beberapa chat ke gue bilang Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Oke, ya udah dong, gue gituin juga kan ke tonton gue yang lain. Happy New Year ya guys, Happy New Year, selamat tahun baru. Dan ketika teman-teman gue eh apa kirim Happy New Year ke gue, ya gue kan biasa aja dong ya kan. Oke lah, karena tahun lalu juga gue ngucapin dan gue merayakan. Dan sekarang gue mau maaf ya suaranya agak-agak kayak gini. Dan gue mau ngebahas tentang kenapa sih tahun baru itu bagi Islam tidak boleh dirayakan. Itu yang pertama. Yang kedua, gue akan menceritakan selama liburan ini itu gue ngapain aja. Kalau ya, oke, kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama, kan kenapa sih tahun baru agama Islam itu tidak boleh mengucapkan dan merayakannya lagi? Itu alasannya adalah karena ya kan itu kita niup trompet. Niup trompet itu untuk Yahudi. Lalu yang kedua, it, eh, kan trompet. Abis trompet juga kita ngerayain itu kan tahun barunya bukan tahun baru Islam, ya kan. Sedangkan kalian itu untuk yang nonton beragama Islam, ya itu kan bukan tahun baru kita gitu loh. Nah terus yang ketiga, pokoknya ada tiga agama gitu, pokoknya dari Yahudi, terus Buddha apa kalau nggak salah kayak gitulah. Nah terus perayaan malam-malam gitu, pokoknya gue nggak tahu. Yang gue tahu sih kan karena banyak yang trompet kan, jadi trompet itu kan kalau kita telusuri lagi itu emang ada gitu buat si kaum Yahudi, dan kaum kita kan nggak ada. Kalau misalkan kalian lebih baik kalian nggak tiup trompet, atau kalian tiup trompet tapi malaikat Israfil juga niup trompet, pilih mana? Mendingan nggak usah niup trompet guys, ya kan, daripada niup trompet. Udah gitu juga katanya yang pertama kan karena agama nih, gue juga dapat kabar katanya kalau misalkan niup trompet itu juga udah nggak dibolehin. Itu dikarenakan apa namanya, ada penyakit, gue nggak tahu nama penyakitnya apa. Di situ dia tuh bisa dari air liur, bisa dari udara. Ya maksudnya kan ya kayak lo tiup-tiup gitu kan. Nah terus pasti kan kayak apa ya? Pasti kan air liurnya gimana gitu ya kan. Nah dari situ lo bisa terserang penyakit itu gitu, katanya sih bisa sakit-sakit. Oke, yang selanjutnya itu kan tahun baru, kenapa nggak boleh? Ya karena satu karena agama, kedua karena penyakit, ketiga juga itu sih dari gue ya. Yang ketiga kenapa nggak boleh ngerayain tahun baru? Buat kalian yang jomblo, ngapain ikutan tahun baruan? Tahun baruan jangan kan untuk tahun baruan sekarang nih pasti kan ada yang sama pacar,
gitu kan. Nah, buat lo yang jomblo, mendingan lo nggak usah ikut-ikutan acara, lo pulang tidur yang cantik, sama kayak gue yang kemarin. Pas gue kemarin juga gitu, gue tidur setahun. Hmm. Dan pas gue lagi tidur, HP gue mau jatuh guys. Tidur, HP gue mau jatuh guys. Tidur, HP gue mau jatuh guys. Dan pada saat gue mau tidur, itu tepat di jam 12, tank di luar pada teriak-teriak jedar-jedar gitu kan. Wah, di situ gue langsung kepala gue pusing ya gak sih? Udah kepala pusing, stres pula gara-gara ini apa petasan. Ya kalau kembang api mah no problem lah gue gitu. Kalau ini apa kalau petasan kan jedar-jedar, apalagi kamar gue itu deket banget sama yang di luar. Nih kalau kalian nggak percaya, tuh itu kan jendela. Nah jendela itu dia tuh langsung keluar ke eh langsung keluar, maksudnya tuh langsung kayak ke jalan. Yes sih emang jalan buntu. Tapi depan gue, maaf ya kalau goyang-goyang. Jadi tuh di depan tuh bakalan rame gitu kan pas tahun baru jedar-jeder gitu. Oke, balikin lagi ke gue karena di depan juga nggak penting. Oke, ya. Nah jadi di situ tuh gue tuh kayak ya elah berisik coy, ngapain sih udah malam ya kan. Ya udah, gue akhirnya sampai harus nunggu dulu entah itu sejam atau 2 jam baru deh gue bisa terlelap lagi. Ya gitu deh ya. Pokoknya tahun baru hari ini. Tahun baru 2018 tuh bagi gue ya gitu deh. Dan resolusi gue di tahun 2018 itu adalah gue banyak sih yang bilang katanya mendapatkan jodoh, mendapatkan inspirasi dan yang lainnya. Tapi sih yang gue pengen di tahun 2018 ini, gue tuh pengen jadi yang lebih dewasa lagi, lebih mudah mengambil keputusan, lebih mudah rajin lagi, jangan apa namanya, jangan males-malesan ya, tapi itu sulit ya. Oke, kenapa gue gak bisa nongol ya? Ya, tapi itu sulit ya. Oke, kenapa gue ada sama gue ya? Oh ya, kalian pasti ada dong yang nanya kan, Kak, kenapa udah nggak pakai kacamata lagi? Yes, karena kalau lo mau tahu, kacamata gue udah miring dan udah rusak. Ya sebenarnya sih bisa aja sih dipakai, tapi nih kalau tuh ininya aja tuh udah burem gitu ya nggak sih? Udah dicuci nanti burem lagi. Cuci 5 menit, setiap 5 menit pasti burem lagi, dan itu membuat gue males pakai kacamata dan akhirnya gue pakai soft lens. Tapi untuk saat ini gue lagi gak mau pakai soft lens. Kenapa? Karena mata gue tuh kayak capek ya, kelihatan banget kayak lagi capeknya, padahal sih gue di rumah nggak ngapa-ngapain aja. Oke, nih ya, tuh kelihatan banget gak sih miringnya? Ya kedua gue rusak. Tuh kelihatan banget gak sih miring banget kan? Dan itu yang membuat gue nggak suka pakai kacamata tuh ya gitu. Oh ya, sama gue mau ceritain gimana sih liburan gue. Untuk liburan kali ini, liburan tahun kemarin ya,
itu menjelang tahun baru, gue ke Pangandaran. Di Pangandaran gue di situ ke kok Pangandaran sih? Oh, di Padaherang. Di Padaherang, iya gue ke Pangandaran sama ke Green Canyon. Nah, di Green Canyon itu gue Pangandaran, ya udah ke situ-situ aja sih, kedua tempat itu aja. Nah, gue di sana kan naik perahu gitu ya, naik perahu ya, at least gitu deh. Naik perahu di sana gue bingung, ya kan. Awalnya tuh gue kayak bingung, padahal karena udah hampir sering kali ya ke sana, jadi kayak ngapain sih gue kesini? Padahal sih baru 2 kali. Ya sama yang kemarin tuh padahal gue baru 2 kali sih, tapi kayak ya Green kayaknya gini-gini aja deh. Tapi foto-fotonya itu pada bagus-bagus banget, dan itu gue taruh di kok capek banget tau gak sih, dan itu gue taruh di Instagram. Kalau misalnya kalian mau lihat, cek aja IG gue. Di situ nih, gue sih belum semua gue upload, karena kalau misalkan gue upload itu tuh pasti bakalan rame banget. Rame banget karena gue nggak ada aplikasi yang buat editannya, sama teman gue juga belum dikasih nih gue. Nah, gue iniin aja ya.
terlihat gendut di sini. Apa banget gak sih? Ya pokoknya nanti kalian lihat aja ya di foto-fotonya, nanti gue pampangin di situnya. Karena saking gue bingungnya mau ngapain lagi. Nah terus gue kan ke daerah Padaherang itu gue selama 3 hari 2 malam. Awalnya sih gue mau 4 hari ya kan, 4 hari 3 malam, dan 3 hari 2 malamnya itu di Ciamis, Padaherang sanan. Ya pokoknya gitu, sama di Bandung gitu. Hari akhirnya tuh gue pengen ke Bandung, tapi karena macet parahnya dan itu tuh susah banget, dan kita harus pulang karena itu tuh udah malam banget dan kita nggak dapet penginapan. Udah keliling-keliling kemanapun nggak dapet tempatnya di mana. Ya udahlah ya, maklumin aja, namanya juga anak-anak. Oke. Dan di situ pokoknya gue jalan-jalan sampai akhirnya gue pas nyampe rumah itu kayaknya jalan-jalan gue sih nggak terlalu asik ya. Cuma naik perahu, jalan-jalan, main pasir, naik sepeda, keliling-keliling, terus minum es kelapa muda, ngeliat-liat baju, dan itu pun juga nggak dibeli. Ya udah, gitu aja, simple ya. Gue bisa kayak bingung aja gitu loh, udah lama nggak ngepost. Nah terus kalinya ngepost gue bingung mau kontennya apa, dan konten gue tuh nggak beraturan gitu loh. Konten gue kan nggak beraturan, jadi ya acak-acakan aja, gue maunya kayak apa juga terserah gitu. Nah terus sehari, oke, gue akan ceritain yang ini nih, yang ini seru sih. Sehari sebelum tahun baruan gue ke rumah tante gue, di situ kita kumpul-kumpul. Dan pas udah nyampe kan, sepupu gue itu dia rumahnya lebih deket dari kan gue kan ke arah tante gue tuh daerah Rempoa. Nah rumahnya si sepupu gue ini tuh lebih deket dibandingkan gue. Ya sih, daerah Tangerang kan ya deket-deket gitu lah ya. Ya palingan juga 1 jam nyampe lah, sedangkan gue kalau ke daerah Rempoa kan kurang lebih 1 jam, ya 1 jam atau enggak 1,5 jam lah, paling cepet 1 jam kalau naik mobil. Kalau naik motor 1/2 jam nyampe, atau enggak 45 menit nyampe gitu. Nah makanya pas itu kok belum nyampe ya, gue udah nyampe duluan gitu kan. Si sepupu gue belum nyampe, ini kemanain coba. Nggak taunya pas gue udah mau nyampe daerah tim, di situ sepupu gue baru keluar rumah. Guys, bayangin rasa sakit loh, udah nungguin lama bet, nggak taunya sepupu lo itu baru keluar. Sakit loh guys, sakit hati gue nungguin udah lama banget, ya nggak sih? Bayangin rasa sakit lo, udah nungguin lama bet, nggak taunya sepupu lo itu baru keluar. Sakit lo guys, sakit hati gue nungguin, udah lama banget, ya nggak sih? Bayangin rasa sakit lo, udah nungguin lama banget, nggak taunya sepupu lo itu baru keluar. Sakit lo guys, sakit hati gue nungguin udah lama banget, ya nggak sih? Next, abis itu gue udah nyampe, gue liatin itu kamarnya kan katanya direnovasi rumah tante gue. Ya udah,
gue celingak-celinguk, gue lihat-lihat ada apaan aja sih isinya, ya pasti rumah sih maksudnya dan kamar-kamar, tapi kan gue pengen lihat aja gitu ada apa aja sih gitu kan, katanya dari habis direnovasi gitu. Ya udah akhirnya pas gue udah cek nggak taunya datangnya habis maghrib. Gue ngecek kurang lebih kan nggak nyampe 15 menit ya guys ya, ini tiba-tiba habis maghrib, pas banget ajan maghrib kelar dia nyampe. Apa coba yang dirasain? Hah, oke. Dan di situ akhirnya ya udahlah, kita kumpul-kumpul, kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang semua, nanyain terus yang namanya kamu jurusan apa, kamu di kampus mana, terus juga kamu udah semester berapa. Udah lah tuh kelar, ditanya-tanyain kayak gitu, tiba-tiba gue ditanyain kayak yang udah lulus. Apa pertanyaannya? Kapan nikah? Itu sedih loh guys. Jodoh aja gue kagak tahu ya gimana jodoh gue. Tahu juga kagak gue punya jodoh apa kagak, ya masih sih punya ya. Nah, udah gitu gue kan bingung ya mau kayak gimana. Ya udah, akhirnya gue udah kumpul-kumpul, udah tuh bincang-bincang, nanyain yang si kapan nikah itu, ya udah gue bilang aja ya nanti aja kalau misalkan udah dapet jodohnya ya gue langsung nikah deh lo ya kalau nemu, mudah-mudahan nemunya cepet, amin. Tuh dong, doain supaya gue dapet. Udahlah lanjut next. Dan di situ ketika gue udah bincang-bincang lama, sepupu gue yang dari tante gue itu, kalau yang dari Tangerang itu kan uak gue, ini sepupu gue yang dari tante gue itu yang dari Rempoa itu, dia ngundang temen-temennya. Gue kan nggak tahu ya nggak sih, gue nggak tahu. Nah pas datang gue ngeliat kan teman-temannya kan banyak, baru datang sekali. Yang pertama main sih Arab-Arab gitu lah, yang kedua yang ketiga, kayaknya sih nih emak bapaknya kayak sih gitu. Ya gue sih nggak mau ini ya, gue sih bukannya gue suka apa gimana ya, masa iya gue suka sama berondong ya lah. Gue tahu gitu kan, tante gue gitu loh, maksudnya setelah udah gue liatin gitu, ya udah pas ada tante gue, ada temen-temennya gitu kan pada datang, nah terus gue cuma liat dong, oh gitu yang ini temen-temennya. Ya udah orang mah kayak salim gitu ya. Ada yang salim sama gue, salimnya gimana, cium tangan guys, wah gila. Makanya gue bilang, nggak usah cium tangan juga nggak apa-apa, gue masih muda kok gitu, kita seumuran kok, tenang aja nggak usah cium tangan. Serasa gue tua tua banget gitu loh, kayak gue baru juga berapa tahun gitu. Ya udahlah, ya pokoknya gitu. Udah kantor kita bincang-bincang dan gue di situ disuruh tinju-tinjuan katanya sih, kan sepupu gue itu kan punya kamar tinju. Ya udah kak, coba dong tinju-tinjuan. Tinju-tinjuan ngapain ya kan, cewek coy, gue disuruh tinju-tinjuan jadinya kayak apa. Ya udah akhirnya gue main tinju-tinjuan di situ sampai gue ya berkisar apa ya pokoknya sampai gue udah capek gitu lah. Gue karena udah lama nggak ikut silat lagi, jadi pas ditinju tuh gue udah capek. Ya udahlah ya, maklumin aja namanya juga udah tua gitu ya. Ngebacotnya untuk tahun baru ini
cukup sampai di sini dulu. Nanti gue kalau misalkan ada cerita-cerita lagi bakalan gue ceritain semuanya. Paling juga nggak nyampe seminggu, besok juga udah gue ini lagi. Ya nggak tahu sih ya. Pokoknya pantengin aja terus sosmed gue dari IG, Twitter, Facebook, YouTube dan semacamnya. Dan pokoknya supaya lo bisa tahu apa aja sih yang gue lakuin, apa aja sih yang gue kerjain. Kalau misalkan lo kayak pengen tahu gue ngapain aja, datang aja ke rumah gue dengan senang hati, pintu terbuka, dan lo kerjain pekerjaan rumah gue, beres-beres. Nih lo lihat aja kamar gue berantakan ya. Oke, ya cukup sekian dari gue. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Pokoknya kirim ke teman-teman lo, dan supaya teman-teman lo tahu siapa itu. Ya kalau misalkan gak mau tahu sih ya udahlah, nggak apa-apa. Gue juga belum terlalu eksis. Oke. Cukup sekian dari gue. 이제 시작이야 이